Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami bisa beraktivitas, dan pada pagi hari ini Tuhan kami mau memulai pelajaran kami Tuhan. Engkau berkati kami dalam tempat ini Tuhan. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu tempat ini Tuhan, agar kami bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Yusak dengan baik. Dan Engkau berkati juga Pak Yusak yang menyampaikan pelajaran pada hari ini Tuhan. Engkau urapi bibir mulut Pak Yusak Tuhan. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan kepada Pak Yusak, agar ia bisa menyampaikan pelajaran dengan baik kepada kami. Dan Kau berkati juga alat yang kami pakai Tuhan, agar bisa berjalan dengan lancar. Kau berkati juga Pak David Tuhan, dan Kau berkati semuanya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, silakan Pak Yusak. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, kita akan lanjutkan penafsiran eskatologi. Sekali lagi, dari semua penafsiran yang kita sudah belajar sebelumnya, ini agak kasihan untuk mereka yang baru masuk ya, karena ini sudah lompat kita pada level yang paling sulit dari hermeneutika. Sebelum-sebelumnya itu latihan untuk membawa Anda semakin lama menjadi semakin pandai menafsir, dari yang paling mudah sampai yang sedang, lalu makin lama makin sukar. Dan eskatologi ini adalah bagian hermeneutika yang paling sukar. Saya katakan demikian karena apa yang kita mau tafsirkan itu belum terjadi. Penafsiran akan lebih mudah apabila kita menafsirkan sesuatu yang sudah terjadi. Ya. Saudara ingat setiap kali jadi bencana alam seperti gempa bumi dan sebagainya, para ahli, pakar-pakar meteorologi dan geofisika dapat menjelaskan dengan sangat baik, ilmiah, detail tentang kejadian gempa tersebut misalnya. Dia selalu dapat menjelaskan dengan sangat baik sesudah terjadi. Tetapi keluhan banyak orang kepada ahli ini adalah para pakar, mereka selalu ingin tahu kapan terjadinya gempa dan di mana supaya mereka boleh bersiap-siap sebelumnya. Lalu pakar bilang apa? Oh, kalau itu kami tidak bisa. Tidak ada satupun ilmu yang dapat meramalkan kapan terjadinya gempa dan di mana. Kalau kita bisa seperti itu enak sekali. Tapi sampai hari ini para pakar bilang mereka belum bisa meramalkan kapan dan di mana. Paling-paling mereka mengatakan, oh ya ada sesar di sebelah bawah Samudra Hindia, itu setiap saat dapat bergeser dan menimbulkan gempa. Tapi kapan? Tidak ada yang tahu. Nah, itulah sukarnya saudara meramalkan sesuatu yang belum terjadi. Kalau sudah terjadi, gampang menganalisa dan menjelaskannya secara ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan hermeneutika untuk kitab Wahyu yang isinya penuh nubuatan yang akan terjadi tapi belum terjadi. Oke, jadi nanti akan banyak spekulasi dan teori. Artinya sesuatu yang belum, penafsiran yang belum pasti. Dan masih terdapat banyak perbedaan dari para pakar ahli hermeneutika tentang penafsiran kitab Wahyu ini. Tetapi ada beberapa yang memang dapat diperkirakan dengan cukup akurat. Salah satunya adalah yang kita akan belajar sebentar lagi adalah tentang urutan kejadian akhir zaman itu seperti apa. Peristiwa-peristiwa apa yang datang berurutan datangnya. Sebab dalam kitab Wahyu dijelaskan mulai dari pembukaan meterai, peniupan sangkakala, sampai pencurahan cawan murka Allah itu terjadi berurutan secara kronologis. Berarti dapat dipastikan urutannya. Yang tidak dapat dipastikan adalah kapannya. Ya. Dan di mana. Tetapi pada umumnya kejadian di Wahyu bersifat global. Hampir seluruh bumi terkena peristiwa tersebut. Oke, jadi saya akan mulai share-kan screen saya.
yang saya akan pakai hari ini. Oke, kemarin kita sudah sampai di sini. Kita sedang membicarakan tentang rapture, ya. Kita mau bicarakan tentang rapture yang ada di 1 Tesalonika 4 ayat 17, dikatakan sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Kata-kata sesudah itu, kalau kita baca konteks ayat sebelumnya, bercerita tentang Tuhan Yesus pertama-tama akan membangkitkan orang mati yang mati di dalam Tuhan. Itu yang pertama-tama akan Tuhan lakukan. Baru sesudah orang mati semua dibangkitkan, kemudian Tuhan mengangkat kita yang masih hidup. Kita yang masih hidup di bumi, yang belum mati pada saat akhir zaman. Itu diangkat. Yang ditafsirkan sebagai di rapture itu tadi. Ya, diangkat bersama-sama dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi kita akan naik menyongsong Tuhan di angkasa. Tuhan masih di angkasa. Nah, bahasa angkasa sendiri juga penafsirannya ini bisa rumit, karena dalam bahasa Inggris angkasa yang dipakai adalah heaven. Heaven dalam bahasa Inggris itu bisa punya dua arti. Satu angkasa, kedua sorga. Ini masalahnya, saudara ya. Masalah utamanya ada di sini. Salah satu yang bikin rumit penafsiran rapture ini di sini. Kenapa? Karena kalau angkasa di sini adalah di sorga, berarti Tuhan Yesus belum turun. Dia masih di sorga. Dia masih di sorga. Dan kita nanti waktu di rapture berarti kita naik sampai ke sorga karena menyongsong Tuhan di heaven. Bahkan ditegaskan di ayat selanjutnya, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, inilah yang dipegang oleh Gereja Roma Katolik, bahwa setelah orang mati dibangkitkan, kita di rapture, kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di sorga. Jadi nggak ada cerita kerajaan 1000 tahun. Kalau kerajaan 1000 tahun berarti kita kembali lagi ke bumi. Memerintah kerajaan 1000 tahun bersama Yesus. Mereka bilang itu cuman kiasan-kiasan saja. Dan 1000 tahun juga kalau terjadi itu juga kiasan. Karena satu hari Tuhan sama dengan 1000 tahun manusia. Jadi nanti kalau ada kerajaan 1000 tahun itu juga hanya berlangsung sehari saja. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin Tuhan dan kita memerintah dari surga, lalu Tuhan memulihkan bumi dalam pemerintahan 1000 tahun itu. Tujuan utamanya adalah memulihkan bumi yang sudah rusak akibat dosa. Kan sekarang ini bumi sudah sangat kacau, saudara ya. Yang paling minimal lingkungan, keseimbangan lingkungan sangat rusak, terganggu sekali. Kemudian kenaikan suhu dunia, ya, kenaikan suhu dunia yang terus meroket naik, yang kalau ini terus terjadi dan tidak ada upaya apa-apa dari manusia, maka hampir seluruh pulau nanti akan tenggelam karena permukaan air laut naik dan sebagainya. Jadi nanti Tuhan memulihkan sama sekali sistem pemerintahan di dunia, memberikan contoh supaya manusia di dunia melihat bagaimana mengelola, mengatur, mengeksplor dunia ini dengan baik dan benar. Sebab sekarang ini manusia sudah mengeksplor dunia, menggali kekayaan dunia dengan lebih bersifat eksploitasi, ya, lebih bersifat eksploitasi karena alasan keserakahan dan ketamakan manusia untuk mendapatkan kekayaan dari bumi secara sewenang-wenang. Padahal kalau sudah baca di Kejadian 2:15, Tuhan itu memerintahkan manusia untuk menggali, mengeksplor, dan memelihara. Dua kata kerja yang diperintahkan pada manusia untuk menggali dan memelihara bumi ini.
Manusia hanya melakukan yang pertama, menggali, mengeksplor, mengeksploitasi sebanyak-banyaknya, sehingga manusia semakin hari memang semakin makmur, semakin kaya. Setiap abad manusia, kekayaan dan kemakmuran manusia dan kesejahteraan manusia secara umum meningkat terus, karena tadi kekayaan digali sebanyak-banyaknya dari bumi ini, tetapi tidak memeliharakan, melupakan dan mengabaikan pemeliharaannya. Misalnya contoh yang paling sederhana, manusia untuk mendapatkan kekayaan masih jadi di Indonesia sekarang ini semua pohon di hutan pada ditebang, dijual jadi uang. Lalu tidak melakukan pemeliharaan. Saudara dan saya semua dari SD sudah belajar bahwa ada yang namanya reboisasi. Masih ingat pelajaran reboisasi di SD atau di SMP itu, di mana kalau hutan ditebang, maka menurut hukum keseimbangan alam, manusia wajib melakukan penanaman kembali. Reboisasi itu penanaman kembali. Setelah dipotong harus ditanam lagi, supaya nanti anak cucu kita yang dapat memotong lagi pohon-pohon itu untuk kesejahteraan mereka, jadi mebel, untuk jadi apapun juga. Tetapi itu tidak dilakukan dan diabaikan sama sekali oleh karena perhitungan bisnis tentu saja. Para bisnismen itu diberi hak pengusahaan hutan, HPH di Indonesia namanya, lalu diusahakan habis-habisan, dipotong habis-habisan, gundul semua hutan, lalu ditinggal begitu saja. Tapi di dalam laporan ada mereka melakukan jadi itu. Itulah yang terjadi di Indonesia, sehingga semakin hari semakin gundul bumi Indonesia. Akibatnya apa, saudara? Banjir, longsor, itu adalah rutin sekarang terjadi. Zaman saya muda, zaman Pak David, kita muda, remaja, kecil lah ya, itu namanya jarang sekali banjir, itu 20 tahun sekali, 30 tahun sekali. Berita banjir itu jarang sekali terjadi. Dan cuma di satu tempat, dan jarang, pokoknya jarang sekali. Kita dengar ada peristiwa-peristiwa semacam itu. Tiba-tiba hilang Pak Yusak, suaranya bisa kayak seperti tiba-tiba hilang tuh. Sekarang gimana? Sekarang oke. Oke, tadi bisa tiba-tiba hilang. Oke. Coba mungkin diulang dulu yang apa? Yang tadi kira-kira 1 menit yang lalu. Oke, jadi manusia secara semena-mena menggunduli hutan sehingga kita sekarang mengalami sering sekali hampir setiap hari dan di mana-mana jadi banjir. Juga longsor. Itu 2 peristiwa yang seingat saya waktu masih muda, sama Pak David masih muda, masih remaja, mungkin masih kecil, itu enggak pernah ada berita banjir 20 tahun sekali, 30 tahun sekali namanya banjir itu terjadi. Pagi longsor itu jarang sekali terjadi. Tapi sekarang sudah bukan berita lagi. Kalau banjir, longsor sudah termasuk bukan berita yang menarik lagi. Karena terjadi di mana-mana. Ya, jadi banjir karena hutan gundul ya. Kalau air itu mengalir dari gunung ke kota sampai ke laut, itu kalau selama masih ada hutan, mereka akan lambat mengalirnya, diserap, dipegang oleh akar-akar pohon tadi, sehingga tidak jadi aliran air turun dari gunung ke laut, tapi meresap masuk dalam tanah, jadi air tanah, jadi sumur dan sebagainya itu. Tapi karena hutan gundul, maka air langsung saja gelontor dari gunung ke laut, menghabisi, membanjiri kota-kota di dataran rendah. Begitu juga longsor. Kalau rumah-rumah yang ada di perbukitan atau daerah yang berupa lereng-lereng begitu, maka itu kalau tidak banyak pohonnya, gampang sekali longsor. Karena itu real estate kok bikin rumah sekarang, sekalipun di pegunungan, mereka akan selalu melakukan pertama-tama apa? Cut and fill.
cut and fill itu adalah proses meratakan. Tidak boleh membangun rumah di lereng-lereng yang ketinggiannya berbeda, saudara. Itu berbahaya dan membutuhkan biaya besar untuk fondasinya dan sebagainya karena tidak ada pohon tadi itu. Tapi kalau secara alamiah itu boleh membangun rumah di lereng-lereng asal pohon-pohonnya masih banyak. Tapi real estate yang di gunungan itu semua meratakan dulu, saudara. Cut and fill itu artinya dipotong semua yang tinggi, diambil tanahnya, ditaruh yang lebih rendah sehingga permukaan pemukiman itu semua rata, datar gitu, saudara. Itu semua akibat dari dosa manusia menghajar alam secara semena-mena. Oke, jadi ini berlanjut terus sampai nanti akhir zaman akan Tuhan hajar semua. Istilahnya kalau ilmu pengetahuan bilang ini Mother Nature, ya. Alam itu selalu menjaga keseimbangannya dengan sendirinya. Kita katakan Mother Nature marah, sedang marah kalau jadi banjir, gempa, tsunami dan sebagainya karena dia diperkosa oleh manusia, saudara, setiap hari. Ya, sekali-sekali dia marah untuk membalikan keseimbangannya. Jadilah bencana. Oke, jadi ini pekerjaan rumah yang saudara saya berikan pada minggu ini. Baca dengan sangat teliti kitab Wahyu pasal 5 sampai pasal 9. Ini bicara tentang urutan peristiwa kejadian-kejadian di akhir zaman secara kronologis. Jadi urutannya pasti akan jadi seperti itu. Karena ini ayat ini berbicara tentang pembukaan meterai pertama, ya. Ada 7 meterai dibuka. Meterai pertama terjadi ini, meterai kedua jadi ini, meterai 3 jadi ini, 4 seterusnya. Berarti ini kronologis. Yang kejadiannya pasti urutannya seperti itu. Kita dapat tafsirkan pasti. Tidak bisa terbolak-balik. Sehingga kalau banyak orang sekarang menafsirkan jadi gempa ini, jadi corona ini, lalu ditafsirkan ini akhir zaman, semua keliru. Karena urutannya tidak sama dengan yang tertulis di Wahyu. Karena itu kita perlu benar-benar mempelajari urutan kejadian yang ditulis di Wahyu. Dan nanti ada ayat paralel di Matius, Markus, dan sebagainya, di mana Tuhan Yesus yang berbicara tentang nubuatan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Saya perkirakan Yesus juga mengatakan sesuai kronologisnya. Ini dulu terjadi, lalu ini, lalu ini, lalu ini. Dan itu sesuai paralel, karena itu ayat paralel sesuai dengan Wahyu semuanya. Mari kita lanjutkan. Sementara sudah belum baca, jadi harap menyimak dengan baik-baik. Oke, kita bicara dulu doktrin rapture. Menurut doktrin rapture, kejadian rapture ini bersifat rahasia. Tidak disaksikan oleh semua orang. Berbeda dengan kedatangan Yesus yang kedua. Itu semua orang dapat melihat. Entah bagaimana, dikatakan Tuhan Yesus akan menginjakkan kakinya di Yerusalem, tepatnya dikatakan di Bait Allah, karena pada saat itu Antikris sedang memerintah dunia dan dia duduk di singgasana Bait Allah. Dengan sengaja dia duduk di singgasana Bait Allah karena itu untuk menghujat Allah. Dia dari singgasana Bait Allahnya, dia mengucapkan kata-kata hujat setiap hari kepada Tuhan. Di mana sesungguhnya Bait adalah tempatlah untuk menyembah, memuliakan, memuji Tuhan. Tapi Antikris sengaja melakukan itu di Bait Allah untuk menghina dan memperolok-olok dan mempermalukan Tuhan kita. Karena itu pada saat Yesus datang 2 kali, dia menginjakkan kakinya di Bait Allah untuk membinasakan kepala si binatang itu untuk selama-lamanya. Itu cerita akhirnya nanti. Nah, dan kembali ke rapture, ciri doktrin rapture mengatakan yang diangkat itu orang percaya, baik yang sudah mati atau belum. Ya, ini karena tadi yang mati diangkat lebih dulu, lalu yang belum mati juga diangkat sesudah itu. Dan itu hanya urutannya berbeda, yang mati dulu, setelah itu yang masih hidup, tapi boleh dikatakan mungkin sekali itu terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan atau berimpitan waktunya.
peristiwa rapture menurut doktrin rapture tidak sama dengan kedatangan Tuhan yang kedua. Rapture duluan. Nah, inilah yang disebut doktrin rapture-nya pre-trib. Pre-trib itu mengatakan bahwa rapture terjadi pre-tribulation, sebelum masa kesusahan, sebelum masa sengsara. Ya, akhir zaman itu adalah suatu masa yang sulit, sukar, disebut masa kesusahan, disebut masa tribulasi. Nah, pre-trib percaya bahwa kita orang percaya akan diangkat terlebih dahulu sehingga kita tidak mengalami masa kesusahan itu. Oke. Tapi kita sekarang ada penafsiran, ada 3 kubu, saya bilang ada 3 kubu dan 3 doktrin tentang rapture, yaitu dibedakan dari terjadinya. Yang pertama disebut doktrin pre-trib, di mana rapture terjadi sebelum masa aniaya. Lalu mid-trib yang kedua percaya bahwa rapture terjadi di tengah-tengah masa aniaya. Semua ada ayat mendukungnya, saudara. Semua ada ayat mendukungnya yang cukup kuat. Karena itu sampai saat ini belum terdapat kesepakatan. Karena semua punya pendukung ayat yang kuat. Pre-trib tadi saya sudah sebutkan salah satunya. Dan mid-trib ini ada ayatnya juga. Bahwa dikatakan kejadian aniaya dan kesusahan itu begitu besarnya. Seperti belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi sesudahnya. Jadi itu masa yang paling sengsara yang dialami oleh dunia umat manusia yang pernah terjadi. Sehingga kalau itu tidak dipersingkat, maka tidak ada seorang pun yang akan dapat melewatinya. Nah, karena itu ada mid-trib di tengah-tengah masa aniaya itu. Tuhan berbelas kasihan langsung mengangkat kita. Karena kalau enggak, habis semualah, dihabisin, dilahap oleh antikris semua kita. Lalu ada yang percaya bahwa rapture itu harus terjadi sesudah masa tribulasi, yang disebut post-trib. Alasannya pertama, kita itu orang-orang Kristen dilatih selama ini sebelum akhir zaman, dilatih menjadi laskar Kristus yang tangguh, kuat, tabah, dan tough untuk menghadapi akhir zaman, untuk menghadapi antikris, untuk melakukan penginjilan akhir zaman, tuaian akhir zaman. Jadi di masa susah itu pun kita orang-orang percaya yang ada di bumi ini harus tetap melakukan penginjilan dengan risiko yang martir setiap saat. Ya. Argumentasi kedua yang cukup kuat dari post-trib secara singkat adalah harus jadi sesudah tribulasi karena kita diangkat itu sekaligus merupakan kedatangan Yesus yang kedua. Jadi berbeda dengan pre-trib yang mengatakan rapture dengan kedatangan Yesus yang kedua adalah 2 peristiwa yang berbeda. Kalau post-trib percaya 2 peristiwa itu satu kejadian. Kalau enggak, pada masa rapture kalau dilakukan sebelum tribulasi, berarti Yesus datang untuk 2 kalinya, lalu nanti sesudah tribulasi, Yesus datang untuk ketiga kalinya. Ini yang tidak masuk akal. Masa Yesus datang bolak-balik sampai ketiga kalinya yang tidak pernah ada di Alkitab. Yang di Alkitab hanya ada selalu kedatangannya yang kedua kali. Tidak ada kedatangannya yang ketiga. Ini yang challenge untuk pre-trib. Oke, kita lanjutkan saja. Jadi untuk yang pre-trib sekali lagi mengatakan bahwa rapture itu Jesus come to his people, ya. Yesus datang untuk menyambut jemaatnya. Second coming itu Jesus come with his people. Tuhan Yesus datang atau turun bersama-sama dengan
umatnya. Karena setelah Yesus turun itu untuk memerangi dan membinasakan antikris dan seluruh anak buahnya, pengikutnya, tentaranya. Jadi Yesus juga membawa tentaranya, yaitu kita, saudara. Tadi yang dibangkitkan mati, dan kita yang hidup yang di rapture itu turun lagi untuk kedua kalinya ke bumi lagi, menghajar antikris sehabis-habisnya, membalas semua perbuatan jahat antikris itu. Ini pre-trib, sekali lagi jadiannya kalau pre-trib. Nanti kita bicarakan lagi. Nah, sekarang kita mau bicara tentang urutan kejadian akhir zaman menurut kitab Wahyu. Di seluruhnya ada di pasal 6 sampai 16. Habis tadi saya suruh untuk baca pasal 5 dan 9 sampai 9 saja ya, kalau tidak salah. Oke. Jadi urutannya pertama 7 meterai yang dulunya tertutup dimeteraikan akan dibuka. Tidak ada seorang pun yang dapat membuka meterai ini kecuali anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ya, semua disil selama berapa tapat itu dibukakan. 7 meterai, satu persatu dibukakan. Lalu setelah 7 meterai dibukakan, kita akan mengalami 7 sangkakala yang ditiup. Itu juga setiap tiupan sangkakala menyebabkan satu peristiwa yang dahsyat semuanya. Semakin lama semakin dahsyat. 7 meterai mungkin masih ringan. 7 sangkakala ditiup, jadinya semakin gila dan semakin hebat, semakin dahsyat dan semakin menyiksa. Terakhir kalinya adalah 7 cawan murka Allah. Namanya itu cawan murka Allah. Itu betul-betul segala kemurkaan Allah selama ini yang dipendam, ditahan karena dosa umat manusia, karena dosa dunia, yang sudah begitu gelap, itu ditumpahkan habis-habisan. Ini benar-benar menghajar habis bumi, dimatikan. Setiap kali ada satu peristiwa dikatakan sepertiga manusia mati, sepertiga binatang mati, sepertiga pohon mati, seluruh dunia ya saudara. Jadi peristiwanya dahsyat sekali. Nah, disinilah kita melihat terjadinya nanti rapture, yang satu sebelum 7 meterai, pre-trib, yang kedua mid-trib pada sangkakala, yang ketiga post-trib sesudah 7 cawan murka. Nanti kita lihat satu persatu. Nah, kalau dibuat grafis supaya jelas, lihatnya seperti ini. Yang paling atas itu 7 meterai Allah, 7 meterai yang dibukakan. Ya, gambarnya itu meterai ya. Yang kalau dulu apa itu semacam malam lilin, semacam itu yang diketok dengan satu cap begitu ya, untuk menutup surat supaya tidak dibuka. Kalau surat itu rahasia tidak dibuka oleh orang yang tidak berwenang. Itu meterai ya, sudah tahu ya. Bukan meterai perangko itu ya, jangan salah ya. Meterai yang seal yang diketok itu. Kalau dulu zaman dulu surat amplop itu dimeteraikan dengan modelnya seperti itu. Terus sekarang cukup diselotip saja. Oke, jadi 7 meterai dibuka, itu kejadian yang pertama. Nah, meterai yang ketujuh ketika dibuka, ya, itu kita mulai memasuki masa kesusahan, masa tribulasi. Sebab meterai ketujuh itu terdiri dari 7 sangkakala. Oke, meterai ketujuh sekali lagi bukan satu peristiwa, tetapi terdiri dari 7 peristiwa, yaitu 7 ketika 7 sangkakala dibunyikan. Mulai dari sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-7. Lalu ketika sangkakala ke-7 dibunyikan, ini sangkakala ada di Wahyu 8, pasal 8 sampai pasal 9, itu semua dijelaskan di situ. Lalu sekali lagi ada sangkakala ke-7 ketika ditiup, itu terdiri dari 7 cawan murka Allah. Ya, sangkakala ke-7 adalah 7 cawan murka Allah. Oke, gitu ya.
Ini yang disebut masa kesusahan besar. Orang membedakan dengan masa kesusahan yang di meterai ke-7, saudara. Karena itu sudah susah tapi belum besar susahnya. Dalam bahasa Inggrisnya yang masa kesusahan disebut tribulation, yang kesusahan besar disebut great tribulation. Itu ada di Wahyu pasal 16. Oke, jadi ini harus sudah tahu dulu urutan kejadiannya, garis besarnya seperti ini. Nanti sebentar lagi kita akan masuk satu persatu, mulai meterai pertama, meterai kedua, dan seterusnya, lalu sangkakala pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, lalu cawan murka Allah, 1, 2, 3, banyak sekali peristiwa yang terjadi, dan urutannya pasti. Jadi meterai itu sebelumnya masih tertutup, masih rahasia. Ini gambarnya, saudara, surat zaman dulu dilak seperti inilah. Dilak pakai semacam apa ya, bahannya saya tidak tahu, semacam malam tapi lebih kuat daripada itu, lalu diketok, disebut pakai cap gitu ya. Lalu dari Apa raja itu? Apa ya, disebut itu, Pak? Syalak apa? apa Bukan. bahasa Gerikanya apa? Enggak tahu bahasa Krita, tapi kalau di sini sekarang pakai itu kan syalak, Oh pakai itu ya, syalak gitu. itu ya, saya tahu, belum pernah dengar. Iya. Oke, jadi semacam itu saudara ya, dicap nanti. Jadi kita menafsirkan sesuatu yang masih rahasia. Nah dari sini setiap arti dari peristiwa yang dikatakan di meterai, sangkakala ataupun cawan murka Allah itu kita menafsirkan secara berspekulasi karena sulit sekali, belum terjadi. Bisa itu harus ditafsirkan secara harfiah, bisa itu ditafsirkan secara kiasan. Itu yang membingungkan, tidak ada patokannya sama sekali, saudara. Jadi sekali lagi kita mulai berspekulasi dalam penjelasan setiap itemnya. Yang saya katakan pasti adalah urutannya, ingat ya, kronologisnya yang pasti kita dapat pegang. Tetapi penafsiran di setiap peristiwanya itu kita berspekulasi. Ini 7 meterai yang secara skematis saya grafis ada di sini semua. Jangan khawatir, kita akan bahas satu persatu. Jadi 4 meterai pertama itu terdiri dari 4 kuda, yang muncul 4 kuda. Dan di sini penganut pre-trib mengatakan pengangkatan terjadi sebelum meterai pertama dibuka. Oke, kita mulai dari 7 meterai itu satu persatu. Mulai di Wahyu 6 ayat 8. Kuda putih yang dikatakan di Wahyu 6 itu, yaitu merupakan kemunculan antikris pertama kali secara terbuka. Ini penafsirannya. Oke, sekali lagi penafsirannya. Wahyu 6 ayat 2 berkata, dan aku melihat, ini Yohanes ya yang melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Kan susah ya saudara ya, apa ini artinya? Berimajinasi. Tetapi hari kita lihat, ini penafsiran yang paling banyak disetujui orang. Ada yang menafsirkan ini ya Yesus Kristus sendiri. Tuh ya ini lemah sekali. Mungkin karena putih, serba putih dan sebagainya. Tapi kenapa lemah? Karena berarti sudah datangan Yesus ini. Belum apa-apa sudah datang. Belum sudah. Datangan Yesus itu terakhir. Nanti di belakang sekali dibuntut dari semua. Setelah 7 murka Allah selesai semuanya. Jadi kalau ini tafsirkan sebagai Yesus, keliru. Tapi mungkin yang paling benar inilah antikris. Muncul pertama kalinya. Serba putih. Kenapa serba putih? Karena antikris ingin menipu kita. Dia menjadi Kristus palsu. Karena itu banyak yang menafsirkan
Inilah Mesias, datang Mesias, Mesias. Ya, Roma Katolik mengatakan ini Kristus yang datang, Mesias. Inilah penyesatan-penyesatan yang diinginkan oleh antikris. Dia memakai segala atribut, segala sifat-sifat karakteristik ciri-ciri Yesus sebanyak mungkin dia tiru. Serba putih, suci, holy, ya. Holy. Kalau di film Hollywood sekarang holy shit bahasanya. Film Hollywood gila itu. Kalau shit aja masih mending maki-maki. Sekarang holy shit itu kan gila sudah. Hollywood. Oke. Terus terjemahan yang di bahasa Indonesia tadi dia membawa panah. Salah. Saya cek bahasa aslinya dia membawa busur. Tanpa anak panah justru. Dia hanya membawa busurnya saja tanpa anak panah. Ini melambangkan apa? Damai, peace, peace. Aku tidak mau perang. Aku cuma bawa busur. Aku tidak bawa panahnya. Apa maksudnya penyesatan ini? Dia ingin mengingatkan kita pada kelahiran Yesus. Dia salah satu namanya yang disebut adalah Prince of Peace. Diterjemahkan Raja Damai. Sebenarnya lebih tepat Pangeran Damai. Karena dia itu anak Allah, putra Allah. Dia lebih banyak sebagai Prince, lebih tepat Prince of Peace. Prince itu pangeran ya. Jadi Antikris juga datang dengan damai, saudara. Aku ini pendamai. Aku ini tidak suka perang. Aku ini akan mendamaikan dunia yang sedang perang terus-menerus dan kacau ini loh. Aku inilah Prince of Peace. Maka sekali lagi banyak orang tersesat. Khususnya kesian lagi satu kelompok manusia nanti yang akan mudah sekali disesatkan adalah orang Yahudi yang masih Yahudi tulen, menolak Yesus, dan mereka masih menunggu kedatangan Mesias mereka yang pertama kali. Kasihan sekali, saudara. Saudara dan saya harus banyak berdoa untuk orang-orang Yahudi yang masih pegang keyahudiannya, agama Yahudinya, yang tidak mau percaya Yesus adalah Mesias yang sudah datang. Mereka sampai hari ini masih menunggu kedatangan Mesias yang pertama. Kasihan nggak, saudara? Padahal kita sedang menunggu kedatangan Mesias yang kedua. Mereka masih pada tahap menunggu kedatangan Mesias yang pertama. Kasihan sekali. Seperti teaternya Shakespeare menunggu Godot ini, saudara. Tidak ada akhirnya kalau menunggu Mesias pertama kali. Karena dia sudah datang. Ayo berdoa dan menginjil pada orang Yahudi, saudara. Kita mesti buka gereja banyak di Israel. Dan dia pakai mahkota. Mahkota kemenangan. Karena nanti akhirnya memang dia akan mendapatkan mahkota itu resmi. Tujuan akhir dari kedatangan antikris adalah untuk menjadi pemimpin dunia. Diakui oleh seluruh dunia. Menjadi raja dunia. Pemimpin nomor 1 dunia. Apakah Anda tahu titelnya, gelarnya apa, raja atau kaisar, Caesar atau emperor atau apa, enggak tahu, tapi dia ingin jadi orang nomor 1 di dunia. Di mana? Di ayat Alkitab selanjutnya nanti kita akan temui. Semua pemimpin dunia, presiden, perdana menteri, raja, enggak peduli apa, pemimpin-pemimpin nasional setiap bangsa, akan menyerahkan otoritasnya, kuasanya kepada antikris. Mempercayakan antikris untuk memimpin dunia, membuat solusi, melakukan apa saja. Mereka akan ikut. Karena, saudara, situasi menjelang datangnya antikris nanti akan terjadi, Tuhan izinkan sedemikian rupa, dunia ini chaos, total chaos, kacau balau.
menurut dugaan saya karena perkembangan dari semacam virus corona ini loh. Kita sudah tahu dari perkembangannya sekarang ini, dulu dari SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, yang virusnya juga disebut virus corona B, lalu tidak terlalu lama sudah dapat diatasi atau menghilang sendiri, tidak terasa, lalu berkembang bermutasi corona B menjadi MERS, Middle East Respiratory Syndrome, yang terus berkembang bermutasi lagi sampai yang COVID-19. Jangan lupakan Ebola juga ada di tengah-tengahnya. COVID-19 yang tetap masih virusnya corona B, cuman sudah bermutasi, spesiesnya sudah berbeda. Dan apa yang kita lihat adalah semakin lama dari SARS sampai ke COVID ini sudah jelas perkembangannya, semakin lama semakin ganas, semakin menular, semakin sulit ditundukkan. Ya, itu yang terjadi. Dari endemi sekarang kita sudah mencapai pandemi. Pandemi artinya wabah yang global sifatnya. SARS dan MERS masih lokal, regional. Lalu COVID sekarang sudah global. Saudara melihat kita sedang struggle sekali. Dan apa yang sejak akibat paling kelihatan saat ini, ekonomi jatuh di mana-mana, ambruk. Semua mengalami resesi sekarang ini. Praktis semua seluruh dunia mengalami resesi. Ini belum puncaknya, akan terus meningkat, saudara. Jadi kalau menurut taksiran saya, feeling saya, spekulasi saya, ini akan, kita jangan terlalu banyak mengharap habis selesai COVID ini nanti virus diketemukan, kita semua bebas lagi, normal kembali. Mungkin terjadi itu, tapi tidak lama lagi akan muncul lagi generasi berikutnya dari corona B tadi, lebih gila, lebih dahsyat lagi, lebih menular lagi, lebih ganas lagi, lebih sulit ditaklukkan. Sehingga akibatnya makin lama ekonomi dunia semakin hancur, semakin ambruk, sudah tidak ada lagi bicara growth rate, saudara. Ekonomi dunia nanti hanya bicara terus turun terus, chaos, ekonomi ambruk, lalu datanglah si antikris ini sebagai juru selamat dunia. Hebat nggak, saudara? Ya, niru persis. Dia datang sebagai juru selamat dunia, persis seperti Yesus datangannya pertama kali, datang sebagai juru selamat dunia. Kalau ini juru selamat dunia palsu, dia datang dengan satu solusi memang saat itu. Dia dapat menghentikan pandemi, dia dapat memulihkan ekonomi, dahsyat sekali. Sehingga seluruh dunia menyanjung dia. Udahlah, kita serahkan saja kepemimpinan pada dia. Dia juru selamat dunia. Dan hampir semua bangsa mempunyai budaya semacam ini, saudara. Saudara pernah dengar budaya Imam Mahdi? Ya, Imam Mahdi itu semacam itu. Kalau dunia nanti sudah kacau sekali, akan datang Imam Mahdi yang menyelamatkan dunia. Lalu kalau Jawa ada Satria Piningit. Satria Piningit, saudara. Jokowi sekarang dikatakan sebagai Satria Piningit yang dapat menyelamatkan, menyelesaikan banyak masalah. Budaya itulah yang memudahkan antikris nanti masuk. Selain jalannya memang sudah disiapkan. Jalannya sudah disiapkan. Jadi saya menganggapnya COVID Corona ini semacam jadi Yohanes Pembaptisnya yang membuka jalan bagi Yesus datang. Kalau ini Corona B, kesulitan ekonomi dan sebagainya, yang akan membuka jalan bagi antikris muncul. Beberapa spekulan, katakan spekulan, teolog mengatakan saat ini antikris sudah dilahirkan, saudara. Nggak tahu dapat pangsit dari mana, saya nggak tahu. Kira-kira usianya 5 tahun. Jadi menurut kiraan dia kira-kira 25 tahun lagi dia muncul.
Karena lagi-lagi dia meniru Yesus, dia akan muncul pada usia 30 tahun. Pokoknya semua niru Yesus. Imitasi benar-benar. Oke. Antikris selalu berusaha meniru Tuhan Yesus. Jadi dia ambil warna serba putih, suci, bersih, holy, holy. Oh, ini betul-betul boleh disebut, saudara dan saya boleh sebut, holy shit. Membawa busur, terjemahan yang lebih tepat, bukan panah, agar dilihat sebagai pendamai, bukan mau perang. Sebab nanti dia muncul, dia akan mengadakan perjanjian damai dengan Israel. Makanya banyak yang menafsirkan Donald Trump itu antikris. Dia sedang mengadakan janjian damai, mendamaikan Israel dengan Bahrain, dengan Uni Emirat Arab dan sebagainya. Membuat janjian damai palsu dengan Israel sehingga memenangkan hati kepercayaan dunia supaya dijadikan pemimpin dunia selama 7 tahun. Itu arti mahkotanya, saudara. 7 tahun. Kita lanjutkan. Jadi dengan menunggang kuda putih, antikris ingin meniru Yesus seperti Yesus masuk Yerusalem naik keledai, saudara. Yesus rendah hati sudah naik keledai. Kalau antikris tidak bisa menyembunyikan kesombongannya, saudara. Tidak mungkin dia mau naik keledai. Karena itu sudah palsuan pertama. Kalau saudara ngerti hermeneutika benar, ini sudah mata saudara sudah terbuka, saudara. Tiruan palsunya sudah ketahuan dari sini saja. Karena itu sekali lagi saya tekankan, ayo belajar betul-betul hermeneutika ini supaya seperti saya katakan, saudara punya semacam radar yang peka. Kalau mendengar, membaca sesuatu yang sesat, yang tidak alkitabiah, yang menipu, yang menyesatkan dan palsu, radar saudara itu sudah bunyi, saudara. Sudah bunyi. Tapi kalau saudara tidak belajar, saudara tidak berfungsi, tidak peka, saudara. Nanti mudah ditipu, mudah disesatkan. Sebab nanti antikris akan dibantu oleh nabi palsu. Ya, nabi palsu. Nah, sebelumnya kita lanjutkan dulu ini. Supaya citranya sebagai pembawa damai, Prince of Peace, tadi saya katakan, ini gelar Yesus ketika dilahirkan. Dia bawa busur tanpa anak panah. Itu satu lambang bahwa dia tidak mau perang. Dia hanya bawa busur. Cuma ngancem kali ya. Dia memerintah dengan damai selama 3,5 tahun. Dan mulai menunjukkan aslinya pada 3,5 tahun yang kedua. Nah, di sini penafsirannya menjadi agak sulit ketika Tuhan Yesus mau menghentikan di tengah-tengah. Ini di mana? Apakah setelah dia memerintah 3,5 tahun lalu datangan Yesus 2 dan rapture sehingga antikris tidak dapat menghancurkan dan menganiaya dunia, anak aslinya mulai keluar, atau di tengah-tengah yang 3,5 tahun yang kedua itu yang masih jadi perdebatan. Jadi penafsiran bahwa meterai 1 adalah tanda munculnya antikris. Ini sesuai dan didukung, terkonfirmasi dengan pernyataan Yesus tentang akhir zaman di Matius 24 ayat 4 dan 5. Di mana Yesus di ayat tersebut berbicara tentang Mesias palsu. Ini ayatnya. Ini sebelumnya para murid tanya, kapan kesudahan itu akan datang? Lalu jawab Yesus pada mereka, waspadalah. Ini kalimat pertama sekali yang Tuhan katakan dalam konteks nubuatan tentang akhir zaman. Oke, Yesus sedang menubuatkan tentang akhir zaman. Ini jawaban Yesus. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, sekali lagi itu peringatan yang saya tekankan terus pada orang-orang Kristen gereja Tuhan yang mudah sekali disesatkan. Sebab sekarang ini sudah banyak sekali hamba-hamba Tuhan palsu yang hanya cari duit, menyesatkan orang dengan segala persepuluhan dan sebagainya, supaya dia dapat naik mobil Ferrari, Lamborghini, dan sebagainya, saudara.
itu dengan senang hati jutaan jemaat Tuhan menyerahkan hartanya kepada manusia palsu itu, saudara. Mudah sekali. Orang jemaat masih sangat buta dengan firman Tuhan dan penafsirannya yang benar. Apapun yang dikatakan dan ditafsirkan oleh hamba Tuhan ditelan begitu saja. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini sudah dikatakan Yesus. Jadi ini tanda pertama awal akhir zaman adalah ada orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan itu akan menyesatkan banyak orang. Tragik sekali, saudara. Karena itu dari sekarang belajar terus dalam firman Tuhan supaya Anda peka terhadap penyesat-penyesat semacam ini. Kita itu sekarang sedang dilatih oleh hamba-hamba Tuhan palsu tadi dia bilang. Dilatih untuk mendengar hal-hal yang palsu, dilatih untuk menelan begitu saja. Ini bukan terjadi hanya di gereja dan di kekristenan. Waduh, di agama lain, khususnya saudara sepupu kita, luar biasa dahsyatnya penyesatan yang dilakukan oleh para penceramah mereka yang ngomong seenak udel, tapi ditelan begitu saja, saudara, masalahnya. Kenapa? Karena penyakit jemaat satu, saya bodoh tentang firman Tuhan. Mereka senang mendengar apa yang mereka ingin dengar. Sekali lagi, jemaat senang mendengar apa yang mereka ingin dengar. Kalau ada pengajaran khotbah yang alkitabiah tapi tidak ingin mereka dengar, mereka tidak akan mau dengar. Tapi kalau mereka mendengar yang sesat tapi yang mereka ingin dengar, mereka akan dengar dan telan begitu saja. Apa yang mereka ingin dengar saat ini, orang-orang zaman sekarang? Akhir zaman katakan orang akan semakin cinta uang. Kalau bicara uang, sudah pasti ditelan begitu saja. Jadi anak Tuhan nomor satu paling enak, engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Anak Tuhan sesuai janji firman Tuhan harus kaya, tidak boleh miskin. Tuhan tidak pernah menjanjikan kemiskinan. Wah, enak sekali itu dengarnya, saudara. Uang. Nomor dua, kesembuhan, mujizat. Orang paling senang, saudara. Orang Kristen zaman sekarang sangat senang mujizat. Nanti antikris dan nabi palsu akan mendemonstrasikan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dahsyat sekali. Sesatlah sudah semua orang yang senang mujizat. Mudah sekali disesatkan oleh mujizat. Oke, jadi mujizat, sembuhan ilahi itu yang dicari orang. Jadi kalau ada healing movement, wah, pengikutnya luar biasa, saudara. Saya tahu gereja terbesar sekarang di Indonesia, healing movement itu, saudara, jemaatnya sudah hampir mendekati 1 juta. Healing movement, saudara. Gereja apa itu, Pak? Tahulah, Pak. Karena apa? Pas keponakannya ada di gereja kita sebagai pastor kita, keponakannya. Oh, iya. Lalu omnya ini bilang sama ponakannya, udahlah, gereja lu enggak mungkin bisa besar kalau tidak ada mujizat kesembuhan. Itu dia bilang, udah kecil terus, enggak mungkin besar, enggak mungkin besar. Ya bingunglah keponakan ini, pelunga-pelungu. Di mana belajarnya kesembuhan itu ya? Tidak ada sekolahnya, saudara. Sudah sehat ya, tidak ada solusinya itu, saudara. Itu kan karunia. Kalau Alkitab ya bilang kesembuhan adalah karunia. Tidak ada sekolahnya, tidak bisa beli di toko dan di mall manapun juga. Kalau ada bilang sama saya, saudara. Ya. Dan ini yang
terpenting saya bukan menghakimi, tapi ini sudah pernah di apa itu, dites secara ilmiah, diuji klinis kecil-kecilan. Ini terjadinya pada seorang hamba Tuhan dunia, bukan hamba Tuhan di Indonesia, yang sedang mengadakan KKR di Indonesia, gereja-gereja tradisi terus terang, yang tidak percaya mujizat. Mereka kemudian mendatangkan satu tim dokter untuk memeriksa setiap orang yang sebelum maju didoakan oleh hamba Tuhan ini, dicek semua data-datanya, kemudian sesudah didoakan dicek lagi data-datanya untuk mendapatkan data before and after the prayer, ya, sebelum dan sesudah didoakan, apa benar-benar terjadi kesembuhan yang secara medis dapat dipertanggungjawabkan. Menarik sekali saudara hasilnya. Saya mendengar laporan itu, ternyata benar ada kesembuhan yang diakui secara medis sebanyak 8% dari orang yang didoakan tadi. 8%, oke? 8% yang secara medis dapat dikatakan sembuh. Yang 92 lainnya palsu semuanya, karena itu hanya perasaan subjektif. Dan yang paling banyak terjadi dalam sembuhan ilahi di KKR semacam itu adalah model-model yang sakit, nyeri, pusing, mual, yang cuman gejala-gejala subjektif gitu. Itu namanya gejala subjektif, keluhan subjektif yang mudah sekali disugesti. Kalau dokter saja yang bisa dia sangat percaya, ya, dokter langganannya, kalau dipegang udah ada apa-apa, kamu sehat, gitu langsung sehat, saudara. Model orang-orang seperti ini. Ini model psikosomatis. Hampir 8% tadi yang kita kemudian didalemin lagi. Menurut saya, ini dulu orang farmasi 20 tahun, saudara. Saya ngerti betul uji klinik atau clinical trial itu, saudara. Clinical trial itu begini standarnya. Suatu obat baru yang mau dipasarkan harus memenuhi syarat minimal efektivitas 70% yang diberi obat itu sembuh. Dari ribuan orang yang dikasih obat itu, 70% minimal. Tapi kalau sudah ada obat terdahulu yang sudah dipakai, yang sudah memenuhi syarat 70% tadi, lalu ada obat yang lebih baru lagi, maka dia harus lebih dari, bukan 70 saja, melebihi efektivitas obat lama. Kalau di bawah obat lama, biar 70% lebih, tidak boleh dipasarkan. Itu yang paling kejam, FDA namanya, Food and Drug Administration dari Amerika. Itu Balai POM, Balai Pengawasan Obat dan Makanan Amerika, yang menjadi dewa di dunia. Kalau FDA lolos itu berarti hebat. Kalau enggak, lainnya tunggu. Jadi, atau obat yang baru tadi, efektivitas yang sama dengan obat lama, tapi efek sampingnya lebih sedikit. Itu masih boleh. Oke. Nah, kemudian sekarang, kalau standar efek samping, sekarang, tadi standar efektivitas 70% ya, kalau obat baru. Kalau efek samping standarnya di bawah 10%. Karena semua obat termasuk placebo, saudara, placebo itu adalah tablet kosong. Dalam clinical trial tadi selalu orang dibagi dua kelompok, yang dibaginya itu secara ilmiah sekali. Harus berat ringannya pasien tersebut harus seimbang antara dua kelompok ini. Sebab yang satu kelompok dikasih obat yang mau dicoba, yang kelompok kedua dikasih placebo, tablet kosong. Itu kapsul cuma diisi tepung tapioka, saudara. Ya, jadi tablet kosong itu. Nah, orang yang kelompok yang diberi tablet kosong ini dalam ribuan percobaan selalu, kalau ditanya apa efek sampingnya, selalu ada, saudara, efek sampingnya. Padahal dibohongin. Kasih tablet kosong, tapi selalu, saya pusing habis minum obat itu, saya mual habis minum, saya ngantuk habis minum obat itu. Macam-macam keluhan itu. Tapi selalu di bawah 10%.
Oh, jadi dokter kemudian menyimpulkan kalau di bawah 10% itu placebo effect, itu hanya psikis, itu hanya keluhan palsu. Nah, jadi kalau ada orang didoakan 8% sembuh, itu disebut sugesti kesembuhan palsu. Karena sugesti semata-mata. Jadi nol, saudara. Menurut penelitian itu hasilnya tidak ada kesembuhan ilahi. Secara ilmiah, dokteran dibuktikan, saudara. Terserah saudara mau percaya atau tidak. Oke. Saya tidak mengatakan mujizat sudah tidak ada, ya, saudara. Tapi sekali lagi, mujizat itu terjadinya kalau Tuhan kehendaki, bukan kalau manusia kehendaki. Orang KKR itu kan manusia yang kehendaki. Dia mendikte Tuhan, Tuhan sembuhkan. Saat ini juga enak aja. Belum tentu Tuhan kasih, saudara. Ya, sembuhan adalah Tuhan yang menentukan waktunya, bukan manusia. Dengan digeblak-geblakan, dengan didorong jatuh, diyudo, dijegal, ada yang macam begitu, supaya jatuh, tambah sugesti, sembuh. Saudara. Oke, Mesias palsu. Ini pertama sekali yang akan terjadi. Lagi-lagi tanda pertama awal akhir zaman kalau antikris sudah muncul. Dah selesai sampai di sini. Saya serahkan ke Pak David, waktu saya sudah habis. Pak Yusak, terima kasih ini. Ini pengajarannya agak susah, jadi majunya pelan-pelan juga nggak apa-apa, Pak. Okay. Karena harus kalau perlu nanti adik-adik mau bertanya silahkan. Tapi tadi ada PR-nya ya. Ya. Jadi baca. dari mana Pak PR-nya? Dari Wahyu berapa? Bentar. Wahyu 5 ayat 5 sampai 9. Ya. Oke ya. Jadi adik-adik semua perhatikan itu dan dibaca baik-baik, katanya Pak Yusak minta dibaca baik-baik supaya nanti kalau bisa Tangkapnya lebih gampang. Begitu. Terima kasih. Salah satu kita berdoa sebelum kita akhiri. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat pelajaran yang sudah diberikan oleh Pak Yusak. Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu ini lebih heran, lebih ajaib lagi. Engkau juga memberkati Pak David, Bapak, Engkau pakai lebih luar biasa. Engkau juga memberkati kami Bapak Yesus yang sudah mendengarnya Bapak. Biar ini Bapak Yesus menjadi modal kami ke depan Bapak. Kami mau jadi pelaku firman Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin.